Setiap tahunnya, para peneliti dan ahli selalu menemukan spesies-spesies baru di Papua, baik itu flora maupun fauna. Hutan Papua bukan hanya rumah bagi ratusan suku, tapi juga menyimpan banyak keajaiban alam yang belum terungkap. Apa aja tuh? Yuk tonton video ini sampai habis. Kita spill soal mega biodiversitas di tanah Papua. Tanah Papua itu khas dan beragam. Bicara keanekaragaman hayatinya, sudah dipastikan salah satu yang tertinggi, sehingga dikenal dengan mega biodiversity dengan luas hutan yang antara 32 sampai 38 juta hektar. Terdapat 20.000 spesies tanaman, 602 jenis burung, 125 mamalia, dan 223 reptil. Selain keanekaragaman hayati yang beragam, tanah Papua juga kaya akan budaya. Setidaknya terdapat 271 suku yang mendiami di tanah Papua dengan beragam bahasa dan budaya yang berbeda. Bicara soal tanah Papua, kita tak bisa terlepas dari masyarakat adat. Selama ribuan tahun masyarakat adat di tanah Papua hidup berdampingan dengan alam bahkan sebelum negara ini terbentuk. Bagi orang Papua, hutan adalah mama, sumber untuk penghidupan dan identitas yang membentuk budaya serta karakter masyarakat adat di tanah Papua. Bayangkan, untuk menebang satu pohon saja, misalnya kebanyakan masyarakat adat di tanah Papua akan menggelar ritual sebagai tanda penghormatan pada leluhur agar terhindar dari malapetaka. Seluruh masyarakat adat di tanah Papua memiliki cara tersendiri untuk menjaga alam mereka. Seperti suku Moi di Kabupaten Sorong yang mempraktikkan ege, yakni sebuah sistem yang dipercaya oleh masyarakat suku Moi untuk mengambil sesuatu dari alam secukupnya. Ada juga budaya sasi laut oleh masyarakat adat Raja Ampat, di mana sumber daya laut dikelola dengan cara dibatasi jumlah tangkapnya. Mereka juga menentukan daerah mana saja yang boleh diambil atau harus dilestarikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan secara bersama. Ini menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat adat menjaga keanekaragaman hayati dan bisa digunakan dalam narasi untuk menyoroti cara tradisional dalam melindungi lingkungan. Ini adalah pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka dan dipegang teguh oleh generasi penerus. Praktik berkelanjutan yang dilakukan secara turun-temurun ini mestinya dihargai dan diadopsi oleh negara. Sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, tapi harus dikelola dengan bijak agar kelestariannya tetap terjaga demi menunjang kehidupan masyarakat adat. Negara justru bersikap sebaliknya, lebih memilih memberikan ising-ising usaha di kawasan hutan daripada memberikan hak dan mengakui keberadaan masyarakat adat. Saya sudah bahas di awal soal mega biodiversitas di tanah Papua. Saya mau kasih satu contoh konkret, Echidna saglossus attenborough, mamalia langka yang telah dianggap punah 62 tahun lalu, berhasil ditemukan kembali di pegunungan Cyclops, Papua. Penemuan ini dikonfirmasi oleh tim peneliti dari Universitas Oxford melalui foto dan video dari kamera otomatis pada Juli 2023. Selain menemukan Echidna, ekspedisi Cyclops ini juga berhasil mengidentifikasi ratusan spesies baru lainnya di hutan terpencil tersebut. Kolaborasi dengan masyarakat lokal yang sangat mengenal kawasan hutan adat menjadi kunci keberhasilan penelitian ini. Kita mesti senang, namun wajib juga waspada. Soalnya kemungkinan punahnya Echidna dan keanekaragaman hayati di tanah Papua lain sebenarnya mengintai kita. Deforestasi untuk industri sawit, mineral, dan food estate dilakukan secara besar-besaran. Bahkan pemerintah pusat banyak melabeli industri ini dengan PSN dan KEK supaya bisa dikontrol penuh tanpa ada pelibatan masyarakat adat setempat.
Untuk melindungi mega biodiversitas di Papua, tentu perlu instrumen hukum yang kuat. Pemerintah sendiri tahun ini telah mengesahkan UU KSDAHE yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. UU ini mengatur tentang berbagai hal seperti penetapan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan, dan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap UU ini. Namun sayang, masih banyak celah yang dapat merugikan masyarakat adat dan hutan sebagai pusat biodiversitas tanah Papua. Memang apa saja yang bermasalah? Pertama, pembahasan tidak berjalan secara transparan dan minim partisipasi publik, khususnya dari masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang bergantung pada sumber daya alam. Proses ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang partisipatif, di mana mereka yang paling terdampak justru diabaikan. Dan tiba-tiba undang-undang tersebut sudah disahkan tanpa adanya keterlibatan yang memadai dari pihak-pihak yang seharusnya terlibat. Kedua, paradigma lama yang bertentangan dengan keanekaragaman hayati masih mengikuti cara lama yang gak memperhatikan hak dan pengetahuan masyarakat adat. Kenapa penting? Karena masyarakat Papua sendiri sangat bergantung dengan kelestarian hutannya. Ketiga, potensi greenwashing. UU ini juga mengizinkan pemanfaatan sumber daya seperti panas bumi dan karbon. Ini jelas kontradiktif dengan tujuan konservasi sumber daya alam demi menyelamatkan keanekaragaman hayati tersisa. Nah, apa yang kita bisa lakukan khususnya sebagai muda-mudi Papua? Pertama, tentu mendesak negara untuk melibatkan masyarakat adat dalam undang-undang ini. Saat ini masyarakat adat sedang menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak melibatkan masyarakat adat dalam pembuatannya. Pada 19 September kemarin, kawan-kawan kita dari organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat sudah melakukan uji formil UU ini di Mahkamah Konstitusi. Sampai sini dulu monolog kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan selamat mencintai Ibu Bumi.